Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in at-tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalati wa matu 'ala dzalik. Khususan ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirah wa jami'i awliya'illahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha aina makanu wa aina mahallat arwahum ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabihi Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandani wa nakhusu bi dzikri ila jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa mu'allimina wa asatidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa azwajina wa dzurriyyatina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tullabi madrasatina hadhihi wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika yadhuka. Fakadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Fakadzalika lan kaya mengkono-mengkono yadhaku guyu. Alaika ing atase sira. Sapa arbabul basairi pira-pira wong kang anduweni ketajaman mata hati. Fiddini yang dalam agama. Idza talab tanalikane luru sapa sira al maghfirata ing ampunane Allah biwari sa'a. Kalawan tanpa usaha laha maring maghfirah. Wallahu tawi Allah taala iku yaqulu dawu sapa Allah taala. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wa laisa lan ora ana iku lil insani kadhe menungso illa ma kejaba barang saakang ngupayakna sapa insan. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama ing pastine barang iku tujzauna den wales sapa wong akeh ma ing barang kuntum kang tujzauna kang den ganjar utawa den wales maing barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku tak maluna padha agawe sapa sira kabeh. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah innal abrara sak temene pira-pira wong kang agawe apik iku lafi naimin yakti tetep ing dalam surga naim. Wa innal fujjara lan sak temene wong kang lacut jahat iku lafi jahimin
yakti tetep ing dalam neraka jahim. Fa idza lam tatruk mongko nalikane ora ninggal sapa sira asa ing agawe fi talabil ilmi ing dalem luru ilmu wal mali lan bondo iktimadan krana nyekeli temenan ala karomihi ing atase kemuliaane Allah. Lanjutan dari materi sebelumnya. Yani apabila orang tersebut memiliki dugaan kepada Allah bahwa dengan sifat karomnya Allah, sifat belas kasihannya Allah, dan sifat kemahakuasaannya Allah, bahwa Allah bisa merubah dirinya menjadi sesuai keinginannya, sedangkan dia tanpa memiliki keinginan untuk berusaha lebih baik, membangun reputasinya di masa-masa awal, di masa-masa di mana dia masih memiliki kekuatan untuk memperbanyak khasanah keilmuannya, untuk mengumpulkan semangatnya, memupuk hasratnya untuk meraih apa yang dicita-citakannya, tapi itu tidak dilakukan sama sekali, maka itu akan menjadikan bahan lelucon dalam pandangan orang-orang yang memiliki keunggulan atau keilmuan dalam ilmu agama, akan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang telah sampai meraih apa yang dia cita-citakan, sebagaimana mereka membangun masa-masa kejayaannya dulu, merintis masa-masa kejayaannya dulu di masa-masa mudanya. Maka apabila kita ingin meraih atau mencari ampunan Allah tanpa ada upaya untuk menuju ampunan itu, maka itu akan juga menjadi bahan tertawaan orang-orang tersebut. Karena orang yang ingin meraih ampunan Allah sama halnya ketika orang itu ingin memperoleh hidayahnya Allah, maka tidak bisa tidak. Dia tidak boleh untuk terus-menerus berdiam diri menunggu. Hidayah itu harus disongsong. Hidayah itu harus didatangi. Artinya usaha kita, upaya kita untuk meraih hidayah itu adalah wasilah. Atau dalam bahasa sekarang jemput bola. Hidayah itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang enggan untuk mendatanginya. Hidayah itu tidak akan datang begitu saja tanpa ada usaha untuk menyongsongnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa alaisa lil insani illa ma sa'a." Dalam artian sederhana, orang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Atau dalam firman-Nya yang lain, bahwa Allah itu akan membalas apa yang sudah dilakukan orang tersebut, memberi imbalan yang setimpal kepada orang yang mau melakukan atau berikhtiar atau berusaha untuk mencapainya. Sebagaimana dalam satu ungkapan hadis, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu diberikan kadarnya, ukurannya sesuai seberapa berat usaha itu dilakukan. Al-ajru biqadri ta'ab. Ganjaran itu miturut rekosone. Kalau usaha yang dia curahkan itu begitu luar biasa untuk meraihnya, maka sudah sewajarnya Allah memberi balasan, memberi imbalan yang layak dan setimpal. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi berbalik, bagi orang yang hanya berpangku tangan, dia hanya beralasan atau beralibi dengan kemahakuasaan Allah, dengan sifat-sifat kemuliaannya Allah,
atau berharap belas kasihan Allah bahwa kelak Allah akan merubah nasibnya, Allah akan merubah kehidupannya, Allah akan merubah kedudukannya menjadi lebih baik, sedangkan dia tidak memiliki upaya atau usaha untuk meraih itu. Atau dalam satu perumpamaan yang sederhana, ibarat seseorang itu menunggu buah jatuh dari pohon, maka tidak bisa tidak, dia harus menghabiskan waktu dalam tempo yang sangat lama untuk menunggu buah itu jatuh. Andaikan seseorang itu menunggunya, bisa jadi buah itu tidak akan jatuh, tapi malah habis di atas pohon ketika para binatang sudah mulai menikmatinya. Maka perumpamaan orang-orang bodoh itu adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Bahwa untuk meraih sesuatu yang luar biasa, untuk meraih apa yang dicita-citakan, maka sudah sewajarnya dan selayaknya orang tersebut harus merintis dari awal, merintis karirnya dari awal. Tidak ada cerita orang sukses tanpa usaha jatuh bangun atau berkorban tenaga, waktu, harta benda agar tercapai apa yang menjadikan cita-citanya itu dapat diraih kelak. Maka sudah sepantasnya orang yang bermalas-malasan di masa mudanya, kelak dia akan menikmati hasil dari kemalasannya itu. Tidak peduli seberapa kaya orang tuanya, tidak peduli seberapa banyak warisannya, tetap kalau Allah akan memberikan hasil berdasarkan usaha yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ini menunjukkan bahwa hamba itu memiliki al-irada al-juz'iyah atau kehendak parsial. Bahwa hamba itu bisa merubah nasibnya selama dia mau berusaha. Atau dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takdir mu'alaknya orang tersebut tergantung seberapa keras. Kalau doa dan ikhtiar bisa merubah takdir, maka seberapa keras orang itu mengupayakan dirinya untuk jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk meraih kiat-kiat bagaimana seseorang itu menginginkan menjadi orang yang alim atau seorang ilmuwan, maka hendaknya di masa mudanya, di mana ketika dia memiliki kekuatan, memiliki semangat, tidak terbatas kemampuannya untuk mengeksplor atau melakukan hal-hal yang positif yang berakibat manfaat yang luar biasa di kemudian harinya. Maka sebagai seorang pelajar, maka dia harus mengawali atau merintis karirnya mulai dari masa-masa itu. Karena di bagian akhir yang merupakan ending adalah hasil. Maka disinilah berlaku hukum sebab akibat. Sebagaimana halnya orang itu kalau menginginkan menjadi orang yang berkecukupan atau kaya, maka dia harus bekerja keras. Dia harus berani mempertaruhkan waktunya, mempertaruhkan umurnya untuk disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kemudian harinya. Tidak ada cerita bahwa orang itu akan mendapatkan keistimewaan, kedudukan yang mulia kalau dia tidak berani menghinakan dirinya di masa mudanya. Dalam artian dia harus bertindak atau melakukan suatu tindakan yang tidak seperti biasanya. Apabila seseorang itu biasa tidur 8 jam setiap hari, maka karena untuk mengejar cita-citanya dia mengurangi tidurnya. Sebagaimana orang yang kepingin agar tubuhnya menjadi sehat, maka dia juga harus menghindari makanan-makanan kesukaannya yang berakibat pada obesitas atau hal-hal yang lain yang akan menimbulkan banyak penyakit. Sama halnya dengan kemalasan.
Kemalasan itu juga akan menimbulkan berbagai macam bentuk penyakit. Orang yang malas berusaha, maka dia akan memunculkan sifat tomak, atau sifat rakus, atau sifat bakhil, tidak mau mengalah. Itu merupakan gambaran atau cerminan dari sifat pemalas. Orang yang memiliki sifat pemalas juga akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak sadar bahwa kerugian terbesar adalah ada pada orang lain sebab kemalasannya itu. Maka orang-orang seperti ini bisa dilihat ketika orang tersebut lebih cenderung untuk mempertahankan dirinya pada zona nyaman. Itu adalah tipe-tipe orang pemalas. Maka sangat berbahaya sekali. Orang-orang seperti ini sangat berbahaya. Terlebih lagi apabila kaitannya dengan menyongsong hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang melakukan dosa, dia tidak akan mendapatkan ampunan kalau dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam prosesnya orang tersebut juga dituntut untuk selalu memperbaiki dirinya agar jangan sampai terulang dosa yang sama. Maka tanda bahwa orang itu telah mendapatkan ampunan dari Allah, Allah memberi kesanggupan melalui ikhtiar-ikhtiarnya orang tersebut, sehingga ketika ingin melakukan suatu kemaksiatan, ada banyak hal yang menghalanginya agar tidak terjadi itu lagi. Itu sebagai tanda bahwa orang tersebut telah mendapatkan ampunan dari Allah. Atau perbuatannya dari yang jelek kemudian menjadi baik, yang asalnya malas menjadi rajin, yang asalnya bodoh menjadi pandai. Semua itu adalah proses hidayah. Jadi hidayah itu adalah kesadaran diri. Ketika seseorang itu menyadari bahwa kelemahannya dirinya adalah salah satu pemicu, alasan kuat dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak bisa diraih kecuali orang itu mau berlari menyongsongnya. Banyak hal apabila orang itu bodoh ingin mendapatkan hidayah kecerdasan, maka salah satu caranya dia harus menghabiskan waktunya untuk terus menerus belajar, berdiskusi, bereksperimen, bukan untuk bersantai-santai. Maka banyak sekali pemuda-pemuda sekarang, pelajar-pelajar sekarang lebih gandrung kepada gadget. Begitu terpejam matanya, di sampingnya sudah ada gadget, bahkan tangannya pun menggenggam gadget. Ketika terbangun dari tidur, pertama kali yang dicari adalah gadget. Maka apabila ditanyakan bagaimanakah keadaan orang-orang zaman dahulu terhadap Al-Quran, maka jawabannya sebagaimana keadaanmu sekarang terhadap gadget. Kecenderungan mereka terhadap Al-Quran, menjelang tidur mereka membaca wirid-wiridnya, entah itu bacaan Al-Qurannya, hafalan Al-Qurannya. Menjelang bangun tidur mereka pertama kali yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah atau hafalan-hafalannya. Banyak sekali. Dalam perjalanan kita jumpai selalu ada mushaf, selalu ada buku, selalu ada kitab-kitab catatan. Maka itu menunjukkan kecenderungan seseorang. Ada banyak hal. Bagaimana kita melihat generasi sekarang lebih cenderung untuk mengikuti hal-hal yang justru tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya untuk di kemudian hari. Tapi sesuatu yang sangat penting untuk membangun bagaimana kedekatan dia kepada Allah, bagaimana membangun relasinya dia kepada Allah, itu justru terabaikan. Seolah-olah pelajaran agama, seolah pelajaran tentang etika, seolah-olah pelajaran tentang bagaimana membangun citra diri,
jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu merupakan cita-cita nomor kesekian. Atau mempunyai pikiran bisa dikerjakan nanti. Yang penting adalah senang dulu. Maka inilah jawaban-jawaban dari zaman sekarang. Secara mental mereka telah lemah. Secara kapas keilmuan mereka juga lemah. Banyak sekali kita jumpai hal-hal yang sangat merosot, bahkan sangat miris dari generasi bangsa sekarang ini. Maka di sini peran sebagai orang tua ataupun guru ataupun orang yang memiliki kedudukan untuk memberi peringatan kepada mereka, membatasi gerak mereka, mengawasi dimanapun mereka berada, memberikan pantauan, perhatian penuh agar jangan sampai di kemudian hari bangsa ini dipimpin atau dikendalikan oleh orang-orang yang tidak punya mental pejuang. Budaya-budaya sosmed sungguh sangat memprihatinkan. TikTok atau apapun itu, semua media sosial itu bisa kita gunakan sewajarnya apabila yang kita gunakan adalah hal-hal yang manfaat. Banyak sekali bagaimana para perempuan, anak-anak perempuan itu menampakkan aurat, joget-joget. Di satu sisi, apabila itu dikonsumsi orang banyak kemudian viral, kemudian disebar, selama itu belum terhapus, maka dosanya akan semakin bertambah setiap hari. Lalu ketika berbicara tentang hidayah, bagaimana mungkin hidayah itu bisa didapatkan jika ikhtiar yang dilakukan, usaha yang dilakukan tidak selaras dengan hidayah itu sendiri, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Maka ini adalah bahaya yang sangat luar biasa. Ini adalah bentuk penjajahan dari segi teknologi, atau bisa dikatakan sebagai bentuk pembodohan generasi. Banyak kita belajar dari sosmed atau dari kehidupan yang nyata. Hidayah itu banyak macamnya dan banyak jalannya. Tergantung kita, kecenderungan kita menikmati apa yang sudah tersajikan ini untuk apa? Apakah untuk bersenang-senang, ataukah untuk memperbaiki agama, ataukah untuk memperbaiki etika? Maka bisa kita lihat dari konsumsi yang kita akses setiap hari. Makanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Dari manakah kita memulainya? Bukan dari titik manapun. Ketika kita tersadarkan, maka itu adalah start awal. Kita memulai sesuatu yang lebih baik. Kita memulai kehidupan yang lebih baik. Kita memulai progres yang lebih baik dan cita-cita yang lebih baik. Fakadzalika la tatruku tazawuda lil akhirah wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه
فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.